masih ingat eh, pernyataan oversubscribe investor asing untuk masuk ke IKN, berantri membludak ya, yang sampai sekarang kabar itu tidak terverifikasi atau tidak bisa diverifikasi. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah menarik perhatian publik, yaitu rencana Stanford University untuk mendirikan kampus di IKN, yang kemudian belakangan dikoreksi, maksudnya bukan mendirikan kampus tapi lebih seperti pusat riset atau pusat studi lah, kalau misalnya di beberapa universitas itu di Indonesia itu ada pusat studi Jepang, ada pusat studi Korea, ada pusat studi Cina dan sebagainya. Jadi bukan Stanford University membuka cabang di IKN, tidak seperti itu. Nah, saya tidak akan membahas itu secara dari sisi politik. Sudah banyak yang secara canggih menjelaskan sisi politik kenapa presiden menyatakan seperti itu, kenapa kepala otorita IKN menyatakan seperti itu. Tapi saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan, tapi mencoba mengkait-kaitkan gitu ya, menjelaskan itu kayak siapa saya. Bukan ini obrolan yang ya daripada tidak ngobrol begitu ya. Jadi menurut saya ada dua hal yang bisa menjelaskan kenapa itu tidak terjadi ya, tidak terverifikasi. Dan mungkin saya berani taruhan dalam tanda kutip ya, kalau oversubscribe itu saya berani bertaruh bahwa itu tidak terjadi. Bukan karena saya sinis terhadap pernyataan oversubscribe, tapi justru itu belakangan dijelaskan meskipun tidak langsung, yaitu oleh Sri Kandi yang ada di kabinet itu, yaitu Sri Mulyani Indrawati, ketika yang pada episode yang lalu saya sebut sebagai oleh-oleh salah, pada oleh-oleh yang tidak tepat kepada AHY ya. Nah itu salah satu yang bisa menjelaskan kenapa investor itu mungkin kalau dulu sempat subscribe mungkin di-subscribe gitu ya. Jadi tidak ada cerita tentang oversubscribe. Nah, apa yang diceritakan oleh Sri Mulyani itu penjelasan yang sangat logis tentang barrier to entry investor asing masuk ke terutama IKN atau ke Indonesia pada umumnya. Pada episode lalu sudah saya obrolkan tentang fenomena karena disruption of rantai pasok, kemudian pasok energi mahal, bahan makan mahal di negara-negara maju, yang itu kemudian direspon dengan kenaikan suku bunga yang dalam hal ini akan mempengaruhi capital outflow dari Indonesia, maupun di saat yang sama menghambat capital inflow ke Indonesia. Jadi investor yang dulu diharapkan oversubscribe itu tidak bisa terjadi. Itu penjelasan ekonomi yang sangat clear dijelaskan oleh teknokrat handal di kabinet ini, yaitu Sri Mulyani Indrawati. Nah, yang kedua ada satu fenomena yang menurut saya ini juga bisa menjelaskan kenapa investasi itu tidak mau, kalau saya menggunakan bahasa tidak mau masuk ke IKN. Karena apa? Ya seperti yang saya tampilkan di thumbnail ini tentang foto NASA yang itu jelas jadikan rujukan dunia internasional untuk melihat IKN, karena dua foto yang membandingkan sebelum IKN dibangun dengan setelah IKN
bangun itu tergambar adanya deforestasi, artinya penghilangan atau minimal pengurangan hutan. Kalimantan selama ini dikenal sebagai paru-paru dunia, maka ketika terjadi deforestasi, maka hal ini akan menjadikan dunia internasional berteriak, karena kita sebagai salah satu paru-paru dunia. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa kok kita yang punya hutan, kemudian kita yang menebang, mereka teriak-teriak. Ini sebetulnya logikanya adalah logika spaceship atau kapal ruang angkasa. Iya, ibarat kapal, misalnya kapal di lautan. Penduduk dunia itu ya ibarat menumpang kapal yang namanya yang bumi itu ibarat kapal. Nah, ketika ada sekelompok orang itu melubangi lambung kapal, maka semua penumpang kapal akan terancam. Ya, bumi ibarat kapal ruang angkasa. Ketika kita melakukan deforestasi, penggundulan hutan, pengurangan paru-paru dunia, maka seluruh dunia akan terancam. Nah, ini menurut saya yang menjadi, bagi saya, kita akan terasa lucu ketika kita mencoba menginvite investasi, tetapi di satu sisi kita melakukan tindakan yang menurut pemerhati lingkungan dunia itu kita melakukan hal yang justru tidak bersahabat dengan lingkungan. Itu menurut saya. Salam konstitusi.